Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dewan juri, pihak pemerintah, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alifa Dwi Anjani. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pihak oposisi menolak argumen tim pemerintah. Dalam mosi, Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah tadi bilang kalau student loan atau pinjaman kuliah adalah solusi pintar supaya semua orang bisa kuliah. Mereka bilang ini bisa meringankan beban pemerintah. Tetapi mereka tidak melihat efek buruknya. Ini sama saja dengan memindahkan tanggung jawab negara ke pundak anak muda yang bahkan belum memiliki penghasilan. Masalah mendasar yang kita hadapi saat ini bukanlah kurangnya akses pinjaman, melainkan biaya pendidikan yang semakin mahal dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Memaksakan sistem student loan di Indonesia sama saja dengan menduplikasi sistem yang telah gagal di satu negara yang sudah maju, di mana jutaan lulusannya kini terjebak krisis utang yang tidak bisa dilunasi. Kita tidak boleh membawa masalah struktural tersebut ke negara kita. Untuk semakin memperjelas, mari kita sepakati satu hal. Student loan adalah utang komersial berbasis bunga. Artinya, setelah lulus kuliah, mahasiswa memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Tidak peduli apakah mereka sudah mendapatkan penghasilan atau belum. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi dengan tegas menolak adopsi mekanisme student loan di Indonesia. Sebagai alternatif yang jauh lebih aman bagi masa depan generasi muda, saya ingin menawarkan satu solusi nyata, yaitu dengan perluasan beasiswa murni, dengan mengoptimalkan anggaran APBN untuk memperbanyak kuota KIP kuliah yang bersifat bantuan penuh tanpa kewajiban mengembalikan. Sistem student loan mengasumsikan bahwa setiap lulusan sarjana akan langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, sehingga mampu mencicil utang. Namun, asumsi ini tidak berlaku di Indonesia. Faktanya, banyak lulusan perguruan tinggi yang mengalami pengangguran atau harus bekerja dengan gaji yang pas-pasan karena terbatasnya lapangan kerja. Dampaknya, ketika lulusan baru yang bergaji rendah dipaksa memotong penghasilannya untuk membayar utang, mereka akan kesulitan untuk hidup mandiri, menabung, atau memenuhi kebutuhan mendasar. Pendidikan seharusnya menjadi hak sosial. Ketika mahasiswa harus meminjam uang untuk mendapatkan pendidikan, maka pendidikan berubah menjadi investasi beresiko. Mahasiswa dipaksa memikir, apakah nanti saya bisa membayar utang ini? Akibatnya, mahasiswa tertekan, takut gagal, memilih jurusan berdasarkan potensi gaji semata. Pendidikan akhirnya kehilangan nilai idealnya sebagai sarana pengembangan diri. Bahkan banyak pembahasan tentang student loan menunjukkan bahwa utang pendidikan dapat membebani kehidupan lulusan dalam jangka panjang. Lalu mahasiswa dari keluarga kaya memiliki jaringan, dukungan finansial, dan keamanan ekonomi yang lebih baik.
Ini menunjukkan bahwa terjadinya atau memperbesarnya ketimpangan sosial. Namun perlu kita ketahui juga bahwa mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu menghadapi risiko jauh lebih besar. Akibatnya, student loan justru memperbesar ketimpangan sosial. Kelompok kaya dapat membayar lebih mudah, sedangkan kelompok yang masih kurang mampu dalam ekonomi terjebak cicilan yang lebih lama. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Jika mekanisme utang ini diterapkan, pemerintah memiliki celah moral untuk lepas tangan dalam membiayai pendidikan tinggi. Pemerintah akan membiarkan pihak kampus menaikkan biaya kuliah secara bebas dengan alasan bahwa mahasiswa bisa meminjam uang dari bank. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara akan bergeser menjadi komoditas komersial. Dewan Juri yang terhormat, tugas pendidikan adalah membebaskan pikiran dan mengangkat derajat manusia dari kemiskinan. Demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan menjaga hak atas pendidikan, saya bangga berdiri sebagai oposisi. Saya Alifa Dionjani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendapat saya dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Terima kasih.